dengan rezekinya Allah. Kalau kita masih nggak yakin dengan rezekinya Allah, mana bisa gitu. Ya nggak bisa. Tawakal dengan Allah. Tadi Pak Lilis bilang kalau melihat tetangga kita rumahnya lantai 3, ya udah nggak apa-apa, kita masih seperti ini. Iya, disyukuri, jangan terjadi panas. Tetangganya bangun rumah sampai lantai 3, kita jadi panas. Kok dia bangun rumah lantai 3 sih? Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Nah, kebanyakan jangan-jangan ya. Kalau di bahasa Jawa, jangan itu sayur, enak dimakan. Nah, kalau jangan-jangan yang jangan negatif, bahasa Indonesia, itu tidak baik efeknya untuk kita. Karena apa? Dengan kita berkata jangan, tidak, kita memiliki hati yang negatif, pikiran yang negatif, kata-kata yang negatif, akhirnya hasilnya juga negatif. Nih rezeki nih udah sampai sini nih, rezeki nih sebentar lagi plek gitu ya rezekinya, nggak jadi plek. Ini sudah sampai sini, ketarik lagi ke atas, ditunda sama Allah. Karena apa? Ya karena sebetulnya kita sendiri meng-cancelnya, kita sendiri yang membuat perisainya. Ya, jadi yang pertama kita tawakal. Kemudian yang kedua, yakin dengan rezekinya Allah. Yakin bahwa rezeki itu sudah tertakar. Rezeki itu gak mungkin tertukar. Tinggal bagaimana kita menjemputnya. Bagaimana menjemputnya? Dengan memperbesar kapasitas diri kita. Memperbesar kualitas diri kita. Gak ada yang gak mungkin kok di mata Allah. Kemudian dengan perbanyak ibadah. Dengan perbanyak ibadah. Kak, di mana sih letak rezekinya? Siapa monyet tadi ya? Kak Lilis saya tanya. Kemudian jawabnya di pohon pisang, Kak. Iya. Kalau letak rezekinya ikan, ya di lautan. Ya. Nah, bagaimana letak rezekinya manusia? Ada yang bisa jawab? Boleh ditulis di kolom chat. Ada yang bisa jawab letak rezekinya manusia di mana sih? Kasar mau sambil tetep layar ya. Silakan dijawab. Di mana letak rezeki manusia? Di kebahagiaan orang lain. Masya Allah. Keren sekali Kak Enik. Kemudian ada Kak Siti Alfian, di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Ikut menjawab dan luar biasa sekali, betul. Jadi sebetulnya simple dan sangat sederhana sekali. Kalau kita menginginkan yang namanya percepatan rezeki dalam hidup kita, yaitu langkah pendukungnya apa? Fokus aja. Kita berusaha agar dapat memuliakan dan membahagiakan orang lain. Ya, kita fokuskan untuk kita berusaha memuliakan dan membahagiakan orang lain. Kebahagiaan orang lain karena kita. Kak Rara cuma bisa tetap layar, Kak Sally belum bisa ngasih gift. Tetap layar itu juga gift Kak Rara. Dengan kita give, memberi, Allah akan mudahkan segala urusan kita. Allah akan menolong kita. Allah akan berikan apa yang kita butuhkan, ya. Makanya ayo kita banyak memberi, jangan banyak minta. Karakter seorang miliarder, karakter orang kaya adalah memberi, bukan meminta. Apakah keajaiban yang sudah dirasakan oleh teman-teman minimal hari ini? Boleh cerita yang kemarin juga boleh, ya. Silakan. Ya, jadi teman-teman semuanya, bagaimana sih tips untuk membuka rezeki agar lebih lebar lagi? Yang pertama yaitu kita bertawakal, kemudian bertobat, perbanyak istighfar. Kalau kita masih merasa semua yang terjadi itu salahmu, salahnya, salah mereka, maka itu akan menjadi perisai rezeki kita. Nah, bagaimana caranya agar
perisai itu bisa hilang, semua yang terjadi adalah saya salah, Anda benar. Sehingga dengan begitu kita introspeksi diri. Gak ada kok yang namanya di dalam hidup ini 100% dia salah, 100% mereka salah. Pasti ada andil dari kita juga. Jadi sebetulnya semua saling keterkaitan, saling terhubung ya. Kemudian bagaimana tips kita untuk membuka keajaiban rezeki? Yuk, yang masih merasa sengaja untuk berbuat dosa, namanya manusia ya, namanya manusia, apakah punya dosa? Kak, punya. Tapi kan ada yang sengaja berbuat dosa, ada yang tidak sengaja, atau mungkin tidak tahu ternyata itu berbuat dosa. Nah, yang sengaja berbuat dosa, ayo segera tinggalkan. Segera tinggalkan. Agar apa? Agar Allah ridho. Agar Allah ridho ya. Kemudian seperti halnya ada pintu-pintu rezeki dari berusaha. Makanya di sini bagaimana agar kita memperlebar, memperbesar pintu rezeki kita dengan berusaha dan berikhtiar. Sholat taubat, ya betul. Ya, alhamdulillah dengan nikmat Allah sehingga saat ini masih bermanfaat bagi orang lain. Alhamdulillah ya. Sholat taubat, ya betul. Dengan beribadah kepada Allah, tentunya beribadah dengan sepenuh hati. Jangan cuma jungklat-jungklit. Jangan cuma kita sujud sekedar untuk karena kita merasa kita itu kewajiban. Kan? Tapi rubahlah bahwa ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan itu karena kebutuhan. Kalau kita merasa itu hanya kewajiban, kita melakukannya dengan setengah hati. Kalau kita merasa itu kewajiban, kita melakukannya dengan tergesa-gesa. Tapi kalau kita melakukannya karena kita butuh Allah, karena hanya Allah yang bisa menolong kita butuh Allah karena kita butuh disayang sama Allah, kita butuh Allah karena Allah Maha Besar. Nah, beda rasanya. Beda. Pasti akan bisa berproses untuk beribadah sepenuh hati. Kenapa Kasal bilang berproses? Karena Kasal sendiri juga dalam proses. Kasal juga belum dalam titik itu, tapi Kasal berproses untuk bisa fokus dalam beribadah dan beribadah dengan sepenuh hati. Berusaha dan berikhtiar dengan sungguh-sungguh di bisnis Arna Daily, Bunda. Iya, tepat sekali. Terima kasih Pak SB ya sharingnya ya. Jadi teman-teman semuanya, kita berusaha dan berikhtiar yang sungguh-sungguh dalam bisnis yang kita jalankan, apapun itu bisnisnya, itu akan membuka pintu rezeki, entah itu sengaja atau tidak sengaja. Gimana? Terkadang sholat taubat tiba-tiba nangis karena benar Bunda setiap hari terkadang kita berdosa. Ya bukan terkadang lagi ya, setiap hari kita melakukan dosa, tapi setiap hari juga kita melakukan amal perbuatan yang baik. Makanya ayo ditutup dosanya dengan amal perbuatan yang baik. Bagaimana dengan berbuat baik, janganlah ditunda-tunda ya. Ada lagunya ya. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda, beramal baik janganlah ditunda-tunda ya. Ada lagunya. Jadi salah satu untuk membuka pintu rezeki kita adalah berbuat baik. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Kemudian kita memudahkan kesulitan orang lain. Itu juga salah satu tips untuk kita bisa membuka pintu rezeki kita. Bismillah, lagi proses terus belajar Bun, agar bisa wujudkan impian bahagiakan keluarga dan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita doakan ya, semoga sahabat-sahabat yang hadir di sini, yang stay tune dari tadi, ada Kak Enik, Kak Ngatimu, Kak Nistiana, Pak Ahmad SBY, Kak Siti Alfia, Kak Cindy. Semoga segala niat mulia kita, langkah syiar kita,
segala peluh kita semuanya akan berbuah manis, diijabah oleh Allah segala hajatnya, diampunkan dosa-dosa kita, dan dibuka pintu rezeki untuk kita seluas-luasnya. Amin. Nah, teman-teman, tadi sudah ya berbuat baik, memudahkan kesulitan. Kemudian apa lagi, Kak? Tadi beribadah, ya kan? Ibadah ini, kalau yang saat ini mungkin sholatnya masih bolong-bolong, ayo yang bolong ditutup, digenepin. Kak, kalau sholat kan itu memang sudah dari dulu, Kak. Sholat wajib saya selalu melakukan. Tapi yang berat itu saya untuk sholat sunnahnya. Nah, boleh step by step, tidak langsung. Ya, bisanya yang mana dulu yang paling ringan nih? Sholat sunnahnya yang dilakukan merasa paling gampang melakukan waktu apa? Oh, saya paling gampang sholat duha aja, Kak. Sebelum berangkat kerja bisa deh. Nah, bisa deh itu diistiqomahkan. Kak, saya merasa paling gampang itu kalau tengah malam soalnya sepi. Silahkan. Ya. Tunaikan ibadah-ibadah yang bisa membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah. Kemudian selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Bersyukur atas apa? Bersyukur segalanya. Bersyukur tadi Kak Lilis pagi-pagi sudah diperhatikan oleh putra-putrinya. Ada yang belikan bubur, ada yang belikan roti, ada yang menemani, sehingga tidak sendirian, sehingga ada yang merawat beliau sehari ini ya. Perbanyak bersyukur. Bersyukur karena apa? Bersyukur karena hari ini masih bisa bertemu dengan teman-teman yang luar biasa. Di mana? Di live TikTok Kak Sel. Bisa saling mengenal, dulunya nggak kenal. Waalaikumsalam Kak Rafa Gonong Arjuno. Tapi kayaknya gambarnya perempuan ya. Oh bukan, ini perempuan atau laki ini? Kak Rafa Gonong Arjuno. Salam silaturahim dari Kak Sel ya. Salam terbaik. Dari kota mana Kak Rafa? Boleh ditulis ya di kolom chat. Nah teman-teman, Kak Sel masih ingat betul bagaimana orang tua Kak Sel, mungkin juga orang tua teman-teman semuanya ya, anjuran untuk kita bangun pagi. Ada ya waktu kecilnya sukanya disuruh dipaksa-paksa bangun pagi oleh orang tuanya. Ada nggak yang seperti Kak Sel? Ayo bangun pagi, kalau kamu bangunnya siang rezekinya dipatok ayam. Dulu bilangnya gitu. Ada yang seperti itu? Boleh ditulis di kolom chat. Saya Kak Seli ya, Kak Lilis gitu ya, sama dong sama Kak Sel ya. Saya sudah terbiasa bangun pagi. Ada bun saya dulu iya ya. Waktu kita kecil, kita dipaksa-paksa oleh orang tua kita untuk harus bangun pagi. Ayo bangun pagi, ayo. Nanti rezekinya dipatok ayam loh. Ayo, kalau sudah bangun jangan tidur lagi. Nanti mata kamu dikencingin sama setan. Apakah betul? Betul. Ada ayat di Al-Quran ya, jadi nanti bisa dicek ya. Kalau kita mendengarkan azan subuh, kita tidur lelap justru, nah itu tandanya mata kita dikencingin oleh setan. Alhamdulillah, ini dalik ya. Kemudian ini nih yang Kak Sel sendiri sampai sekarang juga belum bisa istiqomah menjalankan. Apa Kak Sel? Ini ilmu dari guru Kak Sel, ilmu dari Mbah Kak Sel, dan Kak Sel juga melihat sahabat Kak Sel saat ini sudah istiqomah. Beliau Bu Nyai Siti Khotijah ya, apa? Menjaga wudhu. Bu Nyai Siti Khotijah ini beliau selalu menjaga wudhu dimanapun berada, kapanpun. Itu yang Kak Sel sampai sekarang belum bisa istiqomah melakukannya ya.
Masya Allah, astagfirullahaladzim. Bunyai ini begitu batal wudhu, wudhu lagi. Apakah karena beliau bunyai? Tidak, ternyata teman-teman. Karena memang beliau sudah terbiasa dari muda seperti itu. Oh, dari kota Malang ke Arafah ya. Malang lereng Gunung Arjuna. Oh, maksudnya ini bukan gunung ya, tapi Gunung Arjuna. Masya Allah, dingin dong ya. Sudah Malang kotanya dingin, ini di lereng gunung lagi ya tinggalnya ya. Masya Allah ya. Alhamdulillah masih bisa dipertemukan dengan Kak Arafah di live TikTok ini. Nambah saudara, nambah rezeki. Amin. Kak Lili, sekarang menurut ke anak saya harus dibangunin anak saya. Oh iya ya. Iya, alhamdulillah setelah bergabung di Arab Narika setiap malam bangun Bun. Alhamdulillah. Luar biasa sekali ya. Kita berikan tepuk tangan. Di teman-teman semuanya, selain sholat malam, ada yang sholat duha ya, sholat sunnah, sholat taubat, tadi ada yang nulis juga sholat taubat ya. Kita menjaga wudhu seperti ada alarm sholat tahajud ya. Kalau udah terbiasa tuh tiba-tiba aja kalau jam segitu belum bangun kayak ada yang ngebangunin. Tapi ada juga yang memang sengaja dibangunin. Kalau dulu Kasel, waktu anak Kasel yang kedua di kandungan, itu setiap jam 3 maksimal setengah 4 pasti menendang perut Kasel, ditendang terus. Kalau Kasel belum bangun pasti ditendang. Dan ternyata itu terbawa sampai dia lahir, sampai dia besar. Setiap jam tersebut dia pasti bangun. Itu anak kedua Kasel ya, jadi kayak dia sudah punya alarm dari dalam perutnya Kasel hingga sekarang sudah masuk kuliah ya. Nah, selain itu siapa yang suka jadi alarmnya Kasel? Bukan handphone, tapi kucingnya Kasel. Kucing Kasel itu setiap jam setengah 3 itu selalu membangunkan. Kalau belum bangun, pasti kaki Kasel dijilat-jilat sampai Kasel bangun. Loh, kayaknya juga sama ya? Ya Allah, satu sama terhubung lagi nih. Oh, kalau kayak ini jam 3 ya, kalau kucingnya Kasel setengah 3. Jadi ada jamnya. Kucing Kasel itu setengah 1, setengah 3, sama jam setengah 5. Itu jam pasti setiap hari membangunkannya. Karena apa? Minta makan. Dan kalau kita lagi sholat juga nemenin. Itu ya, Masya Allah ya. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin Kasel bagikan, dan itu adalah ilmu dari guru Kasel juga ya. Apa sih yang membuat pintu rezeki kita bisa terbuka lebar? Dengan bersedekah. Bun, aku selalu malas untuk sholat dan gampang tersulut emosi. Ajari Bun biar gak jadi pemarah Bun. Ya, bismillah ya. Kasel bukan bermaksud mengajari, tapi itu adalah berbagi apa yang sudah Kasel alami. Semua berproses Kak Rafa, semua berproses. Dulu pun Kasel orangnya tuh sukanya cepat, semua hal harus cepat. Dan Kasel itu terbiasa mempunyai anak buah itu gimana sih, jadi sukanya ngatur gitu ya, sukanya ngatur. Kalau ada yang nggak sesuai gampang marah, itu Kasel dulu. Tapi sekarang alhamdulillah setelah Kasel mempraktekkan ilmu hebatnya keajaiban rezeki ini, kami semua bisa berubah. Jadi Kak Rafa, perubahan itu dimulai dari diri kita. Kalau kita mau berubah, Kasel yakin kita semua akan bisa berubah ya. Kak Rafa nanti bisa follow Kasel, bisa klik link bio Kasel untuk mengikuti secara detail ilmu-ilmunya. Atau Kak Rafa juga bisa mengikuti live TikTok Kasel setiap hari, setiap jam 8 pagi sampai setengah 10 ini ya. Kasel setiap hari live jam 8 sampai setengah 10. Yang kita bahas apa? Yang kita bahas adalah hebatnya keajaiban rezeki. Di mana di sini salah satu ilmunya adalah tantangan yang sedang dialami Kak Rafa saat ini. Yang malas untuk sholat, yang gampang tersulut emosi, yang gampang marah-marah, itu semua ada di sini ya. Hanya memang setiap hari topiknya akan berbeda-beda.
topiknya berbeda-beda karena ilmu keajaiban rezeki ini luas sekali. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Kak Ani Pandanwangi sudah berbagi sayangi aku sarangnya ya. Berkah berlimpah untuk Kak Ani Karmila dari Pandanwangi. Yuk bestian ya dengan Kak Ani Karmila dari Pandanwangi. Kita bestian dengan Kak Ani ya, karena Kak Ani ini selalu menjalin silaturahmi. Masya Allah. Sudah mencapai anggota LV10. Wow. Kak Ani ya. Ya, teman-teman semuanya, tadi sudah dikatakan ya bahwa sedekah. Karena sedekah ini membeli kesulitan. Sedekah ini ikut kajian kakak, iya Masya Allah ya, ikut kajiannya ya. Jadi kami setiap hari ada kajian Kak seperti ini, kita berbagi ya, saling berbagi. Bersedekah itu kalau biasanya di dalam masyarakat ya, yuk bersedekah, yang penting itu ikhlas, gak harus banyak, gitu kan? Kebanyakan seperti itu. Nah, coba kita rubah mindset kita. Sedekah harus banyak. Sedekah gak perlu nunggu ikhlas. Sedekah harus dipaksa. Biar apa? Biar rezekinya juga kemudian yang sebetulnya mau datangnya itu sedikit-sedikit, biar jadi banyak. Sedekah barang misal, ya kita sedekahkan barang yang memang kita suka. Jangan misal nih, saya punya baju banyak, yang itu saya udah gak suka, saya sedekahin aja. Bukan. Apakah itu salah? Tidak salah. Itu sudah bagus daripada tidak sedekah. Tapi kalau mau loncatan rezeki yang luar biasa, cobalah untuk bersedekah dengan sesuatu hal yang memang kita cintai, yang memang kita sayangi. Contoh lagi, saat ini kita sedang dalam kesulitan ekonomi. Kita dikejar-kejar debt kolektor. Kita bingung, belum bisa membayar cicilan. Boro-boro cicilan, bunganya aja belum ketutup. Kita sudah terlanjur terlibat dalam hutang yang teman-teman sendiri akhirnya jadi bingung untuk melepaskannya. Apa yang kita lakukan? Jangan sekali-kali hutang itu kemudian kita mencari solusinya dengan berhutang lagi. Karena sama aja, nanti gali lubang tutup lubang. Cobalah dengan cara yang ekstrim, yaitu sedekah. Sedekah saat kita berada dalam kondisi berkecukupan, saat kita dalam kondisi bahagia, mudah. Tapi sedekah di saat kita mengalami kesusahan dalam hidup, saat kita merasa mengalami kesulitan dalam hidup, itu adalah sedekah ekstrim kita. Dan semakin besar sedekah kita yang kita lakukan tanpa berhitung, maka Allah pun akan memberikan gantinya tanpa berhitung. Kita mau apa nih? Kita mau rezeki. Rezeki apa? Berupa uang. Kita sedekah uang. Kak, saya belum punya uang. Sama sekali, Kak. Ini gimana saya mau membayar hutang yang sudah ditagihkan kepada saya. Apa yang bisa kita lakukan? Sedekah tenaga bisa. Kita sedekahkan tenaga kita senilai dengan itu. Misal, saya ingin sekali sedekah setiap bulan, setiap hari bisa sedekah 100.000 misal. Nah, hari ini gak ada uang sama sekali 100.000. Lakukan hal yang setara dengan 100.000. Bisa dengan kemudian kita bikin nasi bungkus misalkan yang kita bagikan kepada kaum duafa senilai 100.000 kita bagi-bagikan. Bisa dengan kita berbagi ilmu untuk orang-orang, memberikan manfaat. Bisa. Karena
Betul sekali ya, ini Kak Ngatin. Sedekah itu menarik rezeki dari arah mana saja. Sedekah itu membeli kesulitan. Sedekah itu adalah memberi. Sedekah itu menguasai. Di saat kita bersedekah, di saat kita memberi, di saat itulah kita akan menerima dari Allah. Waalaikumsalam Kak Umi Sadia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Yuk kita tap-tap layar bareng-bareng. Dan salah satu tips untuk kita bisa menjadi lebih tenang, lebih ikhlas, nggak suka marah-marah. Tadi Kak Rafa ya, sukanya marah-marah. Dengan kita melakukan terapi syukur. Syukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Syukuri nikmat Allah hari ini untuk kita semua. Makanya kalau yang belum melakukan terapi syukur, silakan melakukan terapi syukur. Kak, gimana terapi syukur? Ada di VT Kasel. Silakan dibuka ya. Bagaimana kita teknisnya untuk melakukan terapi syukur. Bisa silakan dibuka di VT Kasel, di situ ada terapi syukur. Praktekkan itu. Saat kita baru bangun tidur, kita melakukan terapi syukur. Boleh nggak dilakukan lebih dari 1 kali dalam 1 hari? Boleh sekali. Silahkan. Ya, silahkan lakukan terapi syukur. Kemudian bagaimana caranya Kak biar saya itu nggak punya rasa sakit hati lagi? Lakukan terapi maaf, terapi ikhlas saat kita mau tidur. Agar apa? Agar rasa-rasa yang nggak penting, semua rasa-rasa negatif, pikiran-pikiran negatif itu hilang dari benak kita. Intinya nggak boleh ngeluh ya Bun. Iya Bun, tapi gimana? Kan saya manusia. Terkadang ya kita ngeluh Bun. Namanya aja manusia. Kadang kita nggak sadar kita ngeluh. Ngeluhnya mau aja. Sebentar saja. Ngeluhnya dibikin ngeluh yang positif. Nah, emang ada Kak ngeluh yang positif? Ada ya. Gimana ngeluh yang positif? Kalimatnya positif. Kalimat ngeluhnya dibikin kalimat ngeluh yang positif, bukan yang negatif. Iya, ngeluhnya diganti istighfar, dzikir, dan banyak baca sholawat. Betul. Jadi mungkin dalam hidup ya, mungkin kita pernah yang namanya kemudian kita lupa kita ngeluh. Langsung nih kita sadar. Astagfirullahaladzim. Kita melihat banyak loh yang hidupnya jauh di bawah kita. Banyak loh yang kehidupannya tidak seberuntung kita. Kok kita dikasih cerita cinta gitu aja udah ngeluh. Nah, kalau kita udah melihat seperti itu, kita akan kembali lagi, bisa bersyukur lagi. Gak jadi ngeluh, ya Allah, astagfirullahaladzim, mohon maaf ya Allah, ampuni aku ya Allah, maafkan aku ya Allah, yang aku tadi sudah sempat mengeluh. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas nikmatmu, atas anugerahmu ya Allah. Kembali lagi bersyukur. Baca sholawat. Mau sholawat apa saja boleh. Yang nggak boleh itu bagaimana Kak? Yang nggak baik bagaimana? Ya kali nggak baca sholawat. Simple ya. Simple. Jadi silahkan teman-teman semuanya belajar. Di sini kita sama-sama belajar, Kak Sel belajar, teman-teman semua belajar, kita saling support, saling belajar. Setelah belajar, kita lakukan, kita praktekkan. Sehingga kalau kita sudah mempraktekkan, kita akan menceritakan kepada orang lain, kita akan berbagi manfaat pada orang lain. Jatuhnya bukan jarkoni. Jarkoni itu bisa ngajar, gak bisa ngelakoni. Kita lakukan dulu. Kalau kita sudah melakukan,
barulah kita ajarkan. Belajar, lakukan, ajarkan. Ilmu hanya sebatas ilmu dan tidak akan berkembang, bahkan bisa habis saat kita hanya berdiam diri saja di tempat. Tapi ilmu akan bisa lebih bermanfaat saat kita mau mempraktekkan dan mau membagikannya kepada orang-orang di sekeliling kita. Semoga hidup kita lebih bermanfaat. Semoga apa yang menjadi impian kita, menjadi hajat-hajat kita bisa terwujud dengan ikhtiar yang kita lakukan, dengan support yang luar biasa dari Allah. Kita bersyukur, kita ikhlas, kita sabar, maka 8 pintu rezeki dari Allah akan bisa terbuka lebar-lebar dan semakin lebar untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Kak Sel sampaikan pagi ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya yang merasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Boleh dituliskan ya di kolom chatnya. Terima kasih untuk kehadirannya Kak Lilis yang sudah berbagi ilmu pagi ini. Terima kasih pula untuk sahabat-sahabat yang sudah berbagi mawar. Tadi ada Kak Yuli, ada Kak Ani Karmila, ada Pak SBY, kemudian ada Kak siapa lagi tadi ya? Bentar, Kak Sel lihat dulu ya. Ada Ibu S, tadi sudah berbagi mawar juga. Kemudian ada lagi Kak Nining, juga sudah berbagi mawar. Terima kasih juga Kak Sel sampaikan untuk Kak, sebentar nih, tadi siapa tadi? Kak Yuli ya, yang sudah berbagi mawar. Bahkan Pak SBY tadi mengirimkan nasi lemak juga untuk Mbak Lilis ya, biar semakin sehat. Dan ada lagi nggak nih? Ada yang masih belum Kak Sel sebut mungkin, yang sudah memberikan mawar di hari ini? Ya, dan spesial terima kasih untuk Kak Ani Karmila Pandanwangi yang sudah memberikan sayangi aku lope-lope ya. Terima kasih, berkah berlimpah untuk teman-teman semuanya. Kak Sel doakan semoga teman-teman semuanya semakin sukses, sehat, kaya, berkah, berlimpah, dan penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keajaiban-keajaiban dalam hidup, dan bisa mendapatkan penghasilan 100 juta setiap bulan, sehingga bisa lebih bersedekah pol-polan, bisa lebih meningkatkan kualitas dan kapasitas dirinya untuk bisa menjadi khairun nas anfa'un linas. Mohon maaf lahir dan batin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri bersama-sama dengan pembacaan sholawatan ya sambil tap-tap layar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah.